Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang viral mengenai kepala daerah, tepatnya di Klaten, Pemulisan, itu yang membagikan bantuan dan ada foto beliau terpapang di mungkin bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga sekitar. Apakah memang ini pengawasan dari pusat yang lemah sampai kepala daerah tersebut mengklaim bahwa bantuan tersebut dari dia atau seperti apa? Ini sebenarnya bukan pengawasan, tapi memang inovasi yang dilakukan pemerintah daerah ini sangat pintar gitu ya. Oke. Intinya menumpang untuk tenar di situ. Jadi, nah mungkin juga nggak tahu ini juga meniru dengan presiden yang juga memberikan bantuan presiden kan. Mungkin pemerintah daerah juga nggak mau kalah, mereka juga mengklaim bahwa mereka ini memberikan bantuan. Tapi intinya ini adalah salah satu gejala di kita, di perpolitikan kita bahwa bagaimana sebuah kampanye terselubung itu dilakukan gitu ya. Ada dan nyata gitu ya. Sebenarnya ini hanya satu penyalahgunaan kewenangan yang sebenarnya kecil gitu ya. Tapi ini hanya satu awal untuk sebuah aktivitas korupsi gitu ya. Gitu, kalau kita bisa sebut karena apapun itu dia menempelkan wajahnya di situ dan ini terkait dia ingin mencalonkan diri gitu ya, mungkin di pilkada berikutnya gitu, itu juga salah satu yang memang secara tidak etis gitu, mungkin tidak secara pidana tidak, tapi secara tidak etis itu sebenarnya seharusnya dihindari gitu Mas Ferdi. Tapi intinya kalau memang KPK memperingatkan adanya potensi, ya pasti ada, karena dengan data yang tidak jelas gitu, tidak disetujui bersama gitu. Mungkin dari daerah kan sekarang lapor berapa penduduk miskin, dinaikin aja jumlahnya, nggak ada yang tahu siapa penerimanya. Itu sudah secara jurus-jurus yang mungkin sudah diketahui gitu ya, dan mungkin dengan ongkong kalingon dengan orang pusat, orang Kementerian Sosial bisa aja dilakukan. Potensi itu bisa terjadi gitu. Oke, bahkan dari rekan-rekan Fitra sendiri menyebut ada beberapa 3 poin yang bisa dilakukan penyelewengan, ada pendataan yang serampangan, kemudian penggelapan dana bantuan, dan konflik kepentingan itu sendiri. Nah, dari Menko PMK sendiri, Bapak Muhadjir Effendi mengatakan kalau ada kata statement beliau yang berbicara, bagikan dulu data kemudian Pak Mulsan. Apakah memang ini dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih data atau seperti apa, atau memang sudah urgent banget nih untuk bantuan harus disalurkan saat itu juga? Ya kalau kita ikuti ya, sebenarnya pemerintah ini sebenarnya pengennya rakyat kecil jangan sampai menderitanya lebih panjang gitu ya. Tapi ya kalau dari sisi kita turut, Pak Jokowi inginnya ekonomi tetap berjalan. Ini kan salah satunya pengennya dampak dari pandemi ini tidak terlalu lama menyiksa teman-teman di non formal dan sebagainya. Tapi kan harusnya Pak Jokowi juga ingat bahwa semakin cepat penanganannya, semakin rigid, semakin ketat, seharusnya sembuh juga lebih cepat, pemulihan juga lebih cepat. Tapi kalau kayak gini, pemulihan juga akan lama. Ini kita lihat Vietnam dengan cepat, efektif, dia sembuh juga cepat gitu. Nah seharusnya inilah yang diambil, bukan pokoknya harus hidup bersama, itu kan nggak mungkin juga. Sekarang malah banyak orang bilang, wah kira-kira bisa nggak nih hidup. Ini kan tidak sebuah penyakit, kita harus hidup dengan penyakit gitu. Bagaimana bisa kita efektif bekerja, ekonomi bisa berjalan. Investor belum tentu juga masuk gitu kan. Ini salah satu tadi kalau dari pertanyaannya, kira-kira bisa nggak misalnya tadi Pak Muhadjir, Pak Menko PMK ya, datanya belakangan, ya seharusnya tidak seperti itu. Mengelola pemerintahan kan intinya harusnya good government gitu ya, bagaimana pengelolaan yang baik. Ini intinya mengelola pemerintah. Kalau bisa, kenapa nggak sih di awal disiapkan datanya? Kalau memang misalnya seharusnya kan bisa terlihat tuh bahwa kalau misalnya kita PSBB perlu ada bantuan gitu kan, harus ada datanya juga harusnya sudah siap gitu dari awal. Apapun misalnya yang nggak harus semua dulu, misalnya dibantu yang sebagian yang memang benar-benar membutuhkan, yang memang benar-benar sudah terdampak secara signifikan, dibantu dulu. Dan atau mungkin misalnya di daerah ini yang misalnya zona merah gitu, yang dibantu yang di situ saja dulu, misalnya seperti itu. Yang PSBB, yang menerapkan PSBB kan, jadi saya kira tidak bersama-sama, tapi bisa per daerah, karena tidak semua daerah juga itu mengalami hal yang sama gitu. Jadi ada yang bebas dan tidak perlu dibantu mungkin ya.
Tapi ya mungkin seperti Jakarta karena banyak orang-orang warga yang kehidupannya menggantungkan kegiatan ekonomi secara formal, mereka juga harus dibantu. Nah ini yang secara cepat, tapi datanya pasti bisa dilakukan karena pendataan itu bisa cepat seharusnya. Seharusnya Pak Mukhlison. Oke. Semakin menarik pemirsa Gatra TV berbincang dengan Pak Mukhlison, tapi Gatra Icat harus rehat sejenak.